Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan kajian kitab Tafsir Jalalain yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Dr. Kiai Haji Saleh Asri MA. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu wal rusukh wa salah al-jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta syukur yang sedalam-dalamnya tidak pernah henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah juga tidak pernah berhenti memberikan segala nikmat-nikmatnya kepada kita. Teristimewa pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah. Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya dalam bentuk sholat zuhur berjamaah di tempat yang sangat mulia ini. Doa kita bersama, semoga amal ibadah kita yang sudah kita lakukan ini, demikian pula rangkaian ibadah-ibadah kita selanjutnya akan senantiasa diijabah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta insya Allah kita keluar dari tempat yang sangat mulia ini, segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita digugurkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tanpa terkecuali kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini mengangkat surat Al-Infitar ayat 7 dari kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini menambah wawasan, pengetahuan, dan menambah iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jelasnya sesuai dengan kajian kita pada siang hari ini, maka lebih dahulu saya akan menyampaikan tekstualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi baraka ulumi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sadaqallahul azim. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ya ayyuhal insan ayil kafir ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaitahu alladzi khalaqaka ba'da allam takun fasawwaka ja'alaka mustawal khalaqah salimal a'dha fa'adalaka bitakhfif wa tashdid ja'alaka mu'tadilal khalq tanasibul a'dha laysat yadun aw rijlun atwalu min ukhra fi ayyi suratin ma zaidatun sya'a rakkabak. Itu yang tertulis kitab Tafsir Jalalain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita melihat
maknanya, pengertiannya dari ayat surat Al-Infitar ini. Mudah-mudahan ini menambah kekuatan iman kita dan kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah menjelaskan dan mengajak dialog kepada kita hari ini dengan sebutan ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Berarti kita, baik yang laki maupun yang perempuan, al-insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah jelaskan apa yang dapat memperdayakan sehingga kamu berani melakukan durhaka. Ma gharraka, apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu berani melakukan durhaka dengan siapa? Bi rabbikal karim. Terhadap Rabbmu, Tuhanmu, Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Rupanya ada manusia yang durhaka kepada Allah, padahal begitu banyak Allah memberikan nikmat-nikmat kepadanya. Bahkan kalau mau dihitung-hitung nikmat Allah itu tidak terhitung bilangan banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remajawan dan remajawati, jika Anda ingin menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, walau dengan alat yang sangat modern dan alat yang secanggih apapun, niscaya kamu tidak mungkin bisa menghitung-hitungnya secara detail. Dari sangat banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu masih tertipu? Kenapa kamu masih terpedaya? Dan kenapa kamu masih durhaka saja? Ini memang ya, mah di sini ada istifhamnya, juga ada masuk kategori istifham inkari, bertanya tapi sambil mengejek. Masih adakah gitu kalau bahasanya? Gini hari orang yang masih berani durhaka kepada Allah, padahal nikmat-nikmatnya begitu banyak yang diberikan. Allah yang maha karim, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha murah, Allah yang maha pemurah, memberikan fasilitas hidup kepada kita ini. Bapak-bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Karimnya ini, sifat kemuliaannya ini, sifat kedermawanannya ini, dalam ayat itu sudah disebutkan ada 3. Yang pertama, kedermawanan Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah kepada kamu. Yang pertama adalah allazi khalaqaka, yaitu dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Dalam tafsir Jalalain ini, ba'da alam takun, tadinya kamu enggak ada, bapak-bapak tadinya tidak ada, ibu-ibu tadinya tidak ada, sekarang Allah ciptakan menjadi ada. Bagusan mana? Belum ada dengan sekarang udah ada. Tidak punya uang dibandingkan punya uang, bagusan mana, Pak? Ini Allah ciptakan, tadinya kita tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Bukan dokter yang menciptakan kita, bukan juga orang tua yang menciptakan kita. Dia hanya sabab saja, hanya perantara saja. Pada hakikatnya, keberadaan kita, kejadian kita di tengah-tengah dunia ini adalah kemurahan Allah yang telah menciptakan dan yang menjadikan kalian semuanya. Masihkah kita ingin berani durhaka kepada Allah? Padahal kita asal usulnya ini dari Allah, tidak ada menjadi ada. Itu yang pertama. Kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kembali Pak Ustadz Hendra,
Sofiansa, MIKOM yang memandu kajian kita pada hari ini. Luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi keberadaan kita ini menunjukkan kasih sayang, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah sampai di situ? Maka setelah Allah ciptakan kita kayak dunia ini, fasawwaka, artinya ja'alaka mustawal khalaqa salimal ada. Fasawwaka, lalu Allah sempurnakan. Allah menciptakan, lalu Allah yang menyempurnakan kejadian ini, ciptaan ini menjadi ciptaan yang sangat terbaik dibanding dengan yang lainnya, ciptaan-ciptaan Allah, apalagi kalau dibanding dengan hewan, dengan binatang. Allah berikan sempurna ciptaan kita ini. Coba saja bapak-bapak lihat, Allah ciptakan, kita punya mata untuk melihat. Kalau kita ingin mendengar, Allah ciptakan juga telinga. Disempurnakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita berani berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya ini kita syukuri bersama. Yang harusnya anugerah dan kurnia ini harus kita syukuri bersama. Dan nikmat-nikmat yang lain Allah tambahkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mensyukuri saja anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di tangan kita hari ini, yang ada di genggaman kita hari ini, kita syukuri. Apakah itu bentuknya? Maka Allah pastikan kenikmatan itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika bapak-bapak, jika ibu-ibu, jika jamaah berani mengkufuri, mengingkari kenikmatan ini, maka sesungguhnya Allah memberitahu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku baik di dunia maupun di akhirat itu sangat pedih sekali bagi orang-orang yang mengingkari dan mengkufuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, setelah kita diciptakan, Allah sempurnakan ciptaannya itu. Bahkan dari sifat Allah Al-Karim, fasawwaka bitakhfif wa tasydid. Lalu Allah berikan keseimbangan. Dalam ciptaan Allah, dalam tubuh kita ada yang lembut, ada juga yang keras. Lihat lidah kita lembut, lihat gigi kita keras. Andai kata semuanya keras, semuanya diciptakan keras semua, bisa pada patah. Atau semuanya diciptakan lembut seperti lidah, susah sekali kita makan sop kambing. Ini ada yang bitakhfif, ada yang bitasydid, ada yang keras, ada juga yang lembut. Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa? Ja'alaka mu'tadidal khalq. Allah ciptakan kalian ini seimbang. Mutanasibul a'da, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dalam tubuh kita, bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada pasangan-pasangan tuh. Mata diberikan pasangan, ada yang kiri, ada yang seimbang Allah ciptakan. Coba kalau yang satu bulat, yang satu lonjong, bahaya. Betul apa tidak? Begitu juga lubang hidung Allah berikan itu seimbang, yang kiri dengan yang kanan. Andai kata yang satu kecil, yang satu besar juga berbahaya. Itu yang ada pasangannya. Demikian juga Allah ciptakan dua tangan kita. Ini seimbang, Pak. Andai kata hanya satu, itu tidak seimbang. Atau Allah ciptakan yang satu pendek, yang satu panjang. Ini tidak bisa seimbang, bahaya itu, Pak. Telinga juga Allah ciptakan sepasang seimbang, Bapak-bapak. Coba kalau yang satu besar, yang satu gede, aduh, ini mau disebut robot juga bukan, mau disebut orang juga besar.
Demikian pula bapak-bapak, kaki yang Allah berikan dua, kiri dan kanan kan seimbang, Pak. Kalau satu panjang, satu pendek, wah bahaya itu. Tidak seimbang. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran menginformasikan kenikmatan ciptaan Allah dalam diri kita begitu sangat mulia, begitu sangat besar, begitu sangat agung. Ini yang baru kelihatan oleh mata zahir kita. Belum lagi bagaimana dalam tubuh kita. Di sana ada jantung, di sana juga ada hati dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa. Oleh karena itu dalam ayat tadi, masihkah? Ini nggak perlu dijawab. Ini ada pertanyaan yang memang nggak usah perlu dijawab. Kalau dibilang masihkah? Gitu. Masih, jangan begitu. Masihkah kita berani untuk mengingkari, untuk mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang sudah begitu banyak memberikan segala kenikmatannya kepada kita. Seyogianya kenikmatan ini harus kita syukuri. Dan wujud kesyukuran itu Bapak-bapak harus kita aplikasikan dalam bentuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terakhir juga, bi ayyi suratim masyarakabak. Dan Allah bisa membentuk rupa kita sesuai dengan apa saja yang dikehendaki. Allah menciptakan tinggi juga terserah. Allah menciptakan pendek juga terserah. Allah menciptakan Anda putih, warna kulitnya juga itu masya'a, itu tergantung bagaimana kehendak Allah. Atau Allah menjadikan anggota tubuh Anda dengan warna kulit yang serba hitam segala-galanya, juga Allah Maha Kuasa. Nah, Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan mentadaburi ayat ini, mudah-mudahan menambah kuat iman kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, penghujung terakhir di bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Sesudah itu kita akan berjumpa dan bertemu dengan Ramadan. Inilah doa yang dibaca bukan oleh kita yang berada di Masjid Istiqlal saja, melainkan juga dibaca oleh saudara-saudara kita di tempat-tempat lain. Dalam tuntunan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Lihat ada kata lana di situ. Dalam ilmu linguistik, bahasa, melibatkan kita semua. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, dan kepada orang-orang yang tercinta dan yang kita cintai. Berikan keberkahan di bulan Rajab ini ya Allah. Dan keberkahan ini juga diberlangsungkan ketika besok kita memasuki bulan Sya'ban, insya Allah. Dan juga kita mohon izin, memohon kepada Allah agar usia kita, kesehatan kita, waktu kita bisa dipertemukan kembali kepada bulan Ramadan yang akan datang. Kalaulah Nabi begitu semangatnya, mempunyai himmah, ingin ketemu dengan bulan Ramadan. Padahal beliau adalah orang ahli ibadah, beliau adalah orang yang paling hebat ketakwaannya, masih berkeinginan untuk ketemu di bulan Ramadan. Seyogianya kita yang banyak kurang, banyak juga dosanya, lemah juga ibadahnya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Yang amin insya Allah diijabah. Tapi yang ngemil dia bisa sakit gigi. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang bisa disampaikan kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami serahkan kembali kepada moderator kita, Al-Ustadz Tuhendra Sofiansa M.Ikom. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Saleh Asri MA yang telah menyampaikan satu ayat saja dari surat Al-Infitar, tapi bahasannya begitu luas. Dan tadi kita telah sampaikan
terkait dengan bagaimana Allah telah menciptakan kita, lalu menyempurnakan penciptaannya dan terlalu menyeimbangkan penciptaannya. Saya sempat terpikir Pak Kiai, ini kalau saja lengan kita ini dua-duanya punggung semua, bagaimana tuh caranya menggenggam ya Pak ya? Kita nggak tahu nih, kalau ruas-ruas di sendi jari kita aja ini, yang satu sakit kita nggak bisa pegang apa-apa atau menggenggam apa-apa. Yang ini mungkin yang dirasakan kalau kita ini sudah berumur, timbulnya sudah ada asam urat, sudah ini baru terasa nih. Jadi bagaimana Allah telah menciptakan, menyempurnakan ciptaannya dan menyeimbangkan tadi. Ya, Masya Allah. Dan dari inilah ini yang disebut dengan ayat-ayat ciptaan kauniyah yang bisa kita lihat pakai ya. Artinya bukti-bukti ciptaan Allah yang bisa kita lihat bahwasanya mudah-mudahan susunan jari-jari saja teratur. Makanya tadi saya sempat berpikir ini kalau tangan kita jempol semua gitu. Masya Allah. Bahkan orang mungkin ada ya, tapi secara umum anatomi tubuh kita ini benar-benar kalaulah bukan sang pencipta yang menguasai, maka hitung-hitungannya pasti berbeda gitu. Maka ini mungkin menjadi sebagai refleksi kita Pak Kiai, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan Sya'ban dan selalu bulan Ramadan.